Bagi saya istirahatnya di surga, bukan di dunia. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia tempat perjuangan, kerja keras. Saya berdakwah memberi yang terbaik. Ada yang salah? Ada. Ada kekurangan? Ada. Saya bukan maksum. Saya bukan manusia sempurna. Saya bukan wali. Negeri kita Indonesia, pemerintah kita memberikan luang untuk kita berdakwah. Tinggal kita berdai, jangan salah gunakan. Dibandingkan, mohon maaf, kondisi kita di Indonesia dibandingkan negara lain, jauh lebih banyak kenikmatan yang kita dapat. Orang Indonesia yang sempat jadi imam di Masjid Aqsa itu Ali Jabir, saya bilang. Oke, sangat menarik. Perlu ini dikabarkan, perlu ini disiarkan, ya. Dan tidak boleh lagi ada tuduhan kepada siapapun, khususnya kepada pemerintah hari ini, bahwa pemerintah hari ini adalah membenci ulama, bahwa pemerintah hari ini adalah diskriminasi kepada ulama. Buktinya orang lain juga tidak merasakan hal itu. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk siapapun itu berdakwah, menyampaikan syiar agama Islam. Namun ketika, ini nih, lembut, sikapnya tidak membuat dingin, malah justru sikapnya membuat mendidih. Maka tuduhan-tuduhan dari masyarakat ini wajar kepada ulama-ulama yang seperti itu. Oke, saya kira wajar. Masyarakat boleh menilai, masyarakat boleh berpendapat, masyarakat boleh menentukan siapa yang akan menjadi panutannya. Quran nggak ada ud'u ila sabili rabbika bil ghadab, nggak ada. Anda harus mengajak kepada umat dengan jalan kebencian, nggak ada. Dengan jalan marah, nggak ada. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, penting untuk saya kemudian membagikan video ini agar menjadi contoh kepada penceramah, kepada dai yang ada di Indonesia. Banyak sekali dai-dai di Indonesia khususnya yang justru tidak menggunakan keleluasaan dari pemerintah itu untuk syiar, untuk memberikan keteduhan dan ketentraman bagi warga negara Republik Indonesia. Sangat banyak sekali orang ceramah di atas mimbar memprovokasi. Sangat banyak sekali ustadz yang ceramah di atas mimbar menimbulkan kegaduhan. Nah, ini statement ini saya kira untuk menjadi contoh kepada semua dai khususnya di Indonesia agar menggunakan posisi sebagai seorang penceramah untuk mendamaikan suasana, bukan untuk meriuhkan suasana, untuk mendinginkan suasana, bukan untuk memanaskan suasana. Keren saya melihat statement Syekh Ali Jabir. Saya memberikan yang terbaik, namun pemberian yang terbaik itu pun mungkin ada orang yang memandangnya buruk. Dan ketika saya melihat di tracking di media sosial, memang beliau selalu memberikan pesan damai. Memang beliau selalu memberikan pesan damai. Kalau boleh dikata gini, dulu Nabi Muhammad SAW selalu memberikan pesan damai, selalu menebarkan kasih sayang dan cinta. Tetap ada yang memusuhi, nah itu benar, orang goblok dan sembarangan. Itu orang-orang yang munafik, itu orang-orang kafir. Ketika dakwah Nabi Muhammad lain, lembut, memberikan ketenangan dan kenyamanan, tetapi tetap ada yang membenci, maka yang membencinya itulah yang kemudian buruk. Namun ketika hari ini banyak yang ceramah di atas mimbar menebarkan provokasi, menebarkan kebencian, menebarkan kemudian kehangatan, kepanasan, tidak melemah lembutkan, tidak menimbulkan otak dingin, malah otak mendidih. Nah, kemudian ada orang yang menganggap bahwa itu adalah provokasi. Ada orang yang menganggap bahwa itu adalah bukan ulama. Ada orang yang menganggap bahwa fungsi ulama menjadi hilang, fungsi agama menjadi kemudian seolah-olah dikerdilkan. Fungsi agama Islam khususnya seolah-olah tidak mendamaikan. Ketika ada masyarakat yang punya pandangan itu kepada ulama yang seperti itu, kepada dai-lah, kepada penceramah, kepada ustadz yang seperti itu, maka boleh dikata wajar. Karena memang sikapnya tidak membuat lemah lembut,
sikapnya tidak membuat dingin, malah justru sikapnya membuat mendidih, maka tuduhan-tuduhan dari masyarakat ini wajar kepada ulama-ulama yang seperti itu. Oke, saya kira wajar. Masyarakat boleh menilai, masyarakat boleh berpendapat, masyarakat boleh menentukan siapa yang akan menjadi panutannya. Nah, ketika melihat sosok Syekh Ali Jaber, ini saya kira memang luar biasa. Bahkan beliau sangat jatuh cinta kepada Indonesia. Indonesia selalu disebut-sebut oleh beliau. Dimanapun, kemanapun, selalu disebut-sebut. Membanggakan sebagai warga negara Indonesia. Memberikan pesan damai. Menjaga NKRI. Orang dari luar datang ke Indonesia untuk memberikan pesan damai, mencintai Indonesia. Ini sebuah apresiasi. Bagi saya kira harus diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Dan orang-orang pribumi yang tidak mempunyai sifat dan karakter seperti itu, saya kira harusnya malu melihat Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan dengan adanya kemudian kemarin isu yang cukup menjadi trending di dunia, saya kira hingga pada akhirnya orang mengenal siapa sosok Syekh Ali Jaber, dan mudah-mudahan beliau bisa menjadi contoh bagi perkembangan, bagi pendakwah-pendakwah yang ada di Republik ini. Oke, sangat menarik. Perlu ini dikabarkan, perlu ini disiarkan, ya. Dan tidak boleh lagi ada tuduhan kepada siapapun, khususnya kepada pemerintah hari ini, bahwa pemerintah hari ini adalah membenci ulama, bahwa pemerintah hari ini adalah diskriminasi kepada ulama. Buktinya orang lain juga tidak merasakan hal itu. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk siapapun itu berdakwah, menyampaikan syiar agama Islam. Namun ketika, nah ini nih, ada kalimat jangan sampai disalahgunakan ini posisi dakwah. Nah, ketika ada orang yang menyalahgunakan posisi dakwah sebagai alat memprovokasi, sebagai alat menebarkan hoax, sebagai alat menebarkan kebencian, sebagai alat kemudian meriuhkan suasana, maka di sini pemerintah baru kemudian mewaspadai orang-orang yang seperti ini. Karena mau dibuat seperti apa negara Indonesia ini? Kita sudah negara yang tentram, aman dan damai, sejahtera, sentosa, saya kira. Antara suku, agama, dan budaya saling bergandengan tangan, saling berpelukan, saling melihat bahwa itu sama-sama warga negara yang semuanya perlu untuk dicintai, meskipun beda agama, suku, dan budaya. Oke? Nah, ketika ada oknum-oknum ustadz, ada oknum-oknum yang dia ceramah di atas mimbar, tidak menebarkan kasih sayang dan cinta, maka di sini berperan pemerintah. Karena memang penting, karena memang perlu, harus ada peran. Kemarin saya mengatakan bahwa jika orang alim tidak menegur, bukan tidak menegur atuh ya minimal tidak memberikan tahu bahwa cara yang baik dalam berdakwah itu seperti apa. Konsepnya jelas di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jelas konsepnya di dalam Al-Quran. Nggak ada ud'u ila sabili rabbika bil ghadab, nggak ada. Anda harus mengajak kepada umat dengan jalan kebencian, nggak ada. Dengan jalan marah, nggak ada. Nggak ada. Konsep itu di dalam Al-Quran nggak ada. Maka saya kira ini perlu ada kesadaran kita semua. Dan mari kita doakan Syekh Ali Jaber, mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan. Dan saya sangat luar biasa apresiasi beberapa malam ya saya melihat video itu, beliau mau memberikan hadiah justru kepada penusuknya, bendera merah putih. Sangat ajaib saya kira, simbol bahwa merah putih adalah lambang kesucian, lambang kedamaian, lambang ketentraman. Nah, ini sangat luar biasa ya, ini sangat luar biasa, patut untuk dijadikan sebagai seorang panutan ya, patut untuk dijadikan sebagai seorang panutan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.